warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Gen Bincang, Genbi Tegal Bincang-bincang. Dengan kali ini bersama aku Adinda Zaranika Brifahis dari Genbi Komisariat Universitas Pekalongan, yang pada kesempatan kali ini aku tidak sendirian. Tentunya di sini sudah hadir narasumber kita yang sangat luar biasa, tentunya dengan berbagai pengalaman dan juga prestasi yang sangat banyak, dengan salah satunya yang terbaru adalah sebagai penerima penghargaan presenter terbaik Jawa Tengah KPID Awards tahun 2022. Dan ini dia Farhatus Soimah. Halo semuanya Genbiers. Senang sekali bertemu dengan Farah untuk kesempatan kali ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Din kamu? Alhamdulillah, karena ya diberi kesehatan bisa ketemu dengan Farah di Gen Bincang pada sesi kali ini tentunya. Dengan ya kita bakal banyak nih mengupas tentang tema yang bakal kita angkat pada sesi kali ini, yaitu ubah hobi jadi cuan nih Farah. Cocok banget dan relate banget nih dengan keadaan sekarang ya. Apalagi nih sebenarnya Farah ini kan pasti sibuk banget ya, sibuk banget dengan kesibukan yang berbagai hal, dan tentunya juga dengan kesibukan itu tidak serta-merta meninggalkan kewajiban-kewajiban gitu tentunya. Dan untuk sesi kali ini ada nih aku beberapa pertanyaan perihal dari hobi kok bisa sih jadi cuan gitu. Berhubung kita membahas hobi dulu. Nah, kalau boleh tahu nih Farah, apa sih hobi Farah, dan apa yang mendorong Farah itu menyukai hobi yang relate sama Farah itu? Oke. Jadi kalau bicara soal hobi teman-teman ya, ada banyak sebenarnya, ada beberapa pilihan. Cuman yang menjadi main hobinya itu pasti yang paling kelihatan dari aku. Teman-teman pasti kayak udah yang oh ya Farah itu public speaker gitu-gitu. Berarti memang hobiku public speaking. Karena kalau boleh cerita nih Din ya, dulu tuh masih SD itu aku tuh selalu diprotes sama guruku karena aku suka banget ngobrol sama temenku. Karena mungkin dulu belum tahu diarahinya kemana, jadi aku kayak yang melampiaskan keinginanku ini ya dengan ngajakin ngobrol temanku, dan ternyata itu ganggu pelajaran. Sampai akhirnya guruku tuh protes tuh ke umiku gitu. Tapi akhirnya setelah itu diarahkanlah untuk kayak ikut lomba pidato, lomba ini, lomba itu yang berkaitan dengan public speaking kayak gitu. Nah selain itu aku juga punya hobi lain kayak buat penunjang aja sih. Itu renang Din, karena satu-satunya olahraga yang aku bisa tuh renang. Kalau kamu kan banyak nih, kayak fisiknya udah keker banget ya kan, taekwondo. Aku baru tahu nih seorang Farah juga ada hobi renangnya juga. Gitu. Ya walaupun nggak cepet sih, tapi at least bisa beberapa gaya lah. Oke. Jadi untuk hobi yang mendorong Farah itu sebenarnya tuh kayak yang nggak terduga juga nggak sih, karena kebiasaan yang tadinya juga itu hal-hal yang dirasa sepele ternyata bisa untuk mendorong hingga sekarang gitu. Tadi ngomong-ngomong nih public speaking, dan memang untuk image seorang Farah itu kan sebagai public speaker gitu loh. Nah, untuk background sebagai public speaker itu kapan sih pertama kali Farah terjun ke dunia public speaking? Gitu, bisa diceritain. Oke, seru nih. Jadi pertama kali terjun di dunia public speaking itu secara profesional ya. Secara profesional itu berarti semester 3. Waktu itu dihubungi sama salah satu UKM yang ada di Fuad, itu untuk mandu jalannya seminar. Di situ aku jadi moderator. Itu benar-benar pertama kali dan pakai Zoom. Itu pertama kalinya secara profesional aku terjun di dunia public speaking. Tapi kalau secara kayak mencari pengalaman gitu-gitu ya, berarti dari SD gitu. Baru mulai serius mencoba jadi MC itu di acara-acara sekolah SMA gitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, motivasi Farah untuk masuk ke dunia presenter itu apa sih? Terus dalam
perjalanannya, apakah pernah ngerasa feel insecure dan juga ketika masuk ke dunia presenter itu pastinya banyak dong komentar-komentar yang nggak pasti dapat komentar positif, ada juga komentar negatif. Boleh dong untuk sharing gitu. Oke, Din. Jadi motivasinya pengen jadi presenter itu dari SMA. Simple aja sih alasannya, karena waktu itu lihat di Net TV, kita semua tahu Net TV, we love Net TV. Itu kita nonton namanya program The Is. The Is sama apa namanya The Newsroom Net. Nah itu kayak akhirnya jadi tahu ternyata jadi presenter tuh seperti itu, reporter seperti itu. Jadi pengen banget, dan emang kayak pokoknya lulus SMA pengen dong freelance kayak gitu. Cuman ketika itu nggak langsung dapet, sampai nunggu berarti 1 tahun, setengah tahun sampai akhirnya dapatlah kesempatan untuk jadi presenter di salah satu channel YouTube yang membahas tentang MotoGP. Walaupun aku tidak tahu MotoGP itu seperti apa dan until now masih belajar, tapi at that time kayak bisa presenting itu aja tuh udah seneng banget, dan aku merasa kayak ini yang aku mau gitu. Cuman karena waktu itu pertama belum ada kesempatan, belum ada guide dan lain sebagainya, itu aku banyak dapat komentar negatif. Apalagi waktu itu posisiku adalah menggantikan presenter sebelumnya. Jadi presenter sebelumnya resign, habis itu open recruitment aku masuk. Nah di situ kan mereka kayak fans-fansnya tuh udah yang ingat banget sama yang dulu kan, kayak ganti aja, ganti gitu, kayak anjir itu kayak nangis, cuman nggak berani untuk ngomong ke teman kerja atau apa, karena aku tahu itu bagian dari resiko, dan kalau misalkan memang masih ada yang ngomong seperti itu, ada hal yang perlu aku perbaiki. Sampai akhirnya ketika itu kebetulan penulisnya itu dapat musibah, salah satu keluarganya tuh nggak ada. Akhirnya kita vakum 2 mingguan tuh. Nah di waktu 2 minggu itu aku manfaatin benar-benar untuk berkontemplasi dan memikirkan strategi ke depan yang lebih baik. Akhirnya aku ubah cara ngomongku, pembawaanku aku perbaiki lagi, aku lihat beberapa role modelku, sampai akhirnya alhamdulillah untuk sekarang tidak ada komentar ganti host gitu, nggak ada. Ini nggak kebayang sih kalau misalkan waktu kemarin Farah itu benar-benar nyerah gitu aja dari komentar negatif itu, pasti nggak sampai di titik ini dan pasti nggak bisa duduk di kursi sekarang, ya nggak? Iya betul banget. Tadi kan hobi dan lanjut ke, benar nggak sih kalau hobi Farah ini sekarang malah jadi cuan? Nah, Oke, benar atau tidak? Alhamdulillah sekali. Tapi ya itu pertama untuk bisa mencapai cuma itu sebagai reward aja sih, Din. Karena menurut aku bisa bekerja di dalam field yang kita sukai itu punya gajinya itu ada 2. Pertama gaji batin gitu ya. Yang kedua adalah ya materi yang kita dapatkan. Ketika kita cuman mendapat materi doang, kita bakalan cuman ngerasa capek fisik, capek pikiran. Ketika kita mendapatkan uang itu ya udah. Tapi yang paling penting adalah ketika kita bisa merasakan kepuasan tersendiri ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan itu. Kayak kita tuh nggak bosan-bosannya untuk mengapresiasi diri sendiri. Bukan berarti sombong ya, tapi mengapresiasi diri sendiri gitu. Dan adapun ada cuannya, ya ada, alhamdulillah. Tapi itu tidak menjadi alasan utama. Dan kalau misalkan mau di-compare sama pekerjaan yang lain, kalau bisa dibilang gini, Din, kalau lo mau kaya, lo jangan jadi presenter lah gitu. Kayak ya udah lo kerja di field pertambangan gitu itu udah jelas cuan banget gitu. Tapi kalau kita mencari hal yang kita suka dan kita mau berdedikasi tinggi di situ, ya just do it. Iya. Cuan akan mengikuti. Betul. Gitu. Dan ini berarti kalau Farah tuh benar-benar lebih ke kalau misalkan enjoy gitu ketika melakukan, apalagi kan hobi kan. Yes. Tadi kan hobi Farah dalam public speaking, dan ya of course cuan itu bakal ngikut sendiri gitu. Wah, good banget nih. Dari sosok sebagai public speaker, tuh ada nggak sih perubahan dari diri Farah dari yang before ke after lah ya gitu? Oke. Kalau di public speakingnya pasti ada. Karena dulu juga aku banyak
banyak miss-nya, banyak salah, sampai sekarang masih melakukan salah, Din, pasti. Cuman pasti akan ada little progress every day-nya. Oke. At least scale up 1% every day gitu loh. Gitu sih. Tapi kalau untuk personally kayaknya aku masih sama ketakilan gitu-gitu. Kayak ya udah dan lain sebagainya. Tapi ketika dihadapkan sama sesuatu hal yang berkaitan dengan profesionalitas seperti ini ya, aku akan berusaha untuk meningkatkan dengan cara misalkan habis kayak gini nih, Din, atau mungkin habis aku jadi moderator atau apa, aku berusaha untuk mencatat apa yang dirasa aku kurang. Oke. Dan aku tidak bosan-bosan untuk bertanya sama orang-orang terdekatku kayak sahabatku untuk tolong dong tonton terus kurangnya apa kayak gitu. Sebagai evaluasi Mm-mm. seperti itu. Wah, Mm-mm. keren. Maksudnya tetap menjadi sosok Farah yang tidak meninggalkan pasti kan orang punya sisi unik sendiri kan ya, Yeah. dan itu kamu masih mempertahankan diri kamu Mm-mm. sendiri. Mm-mm. Oke, anyway, Mm-mm. tadi kan sempat nih di awal aku bahas tentang anugerah Yes. penyiaran Aha. sebagai presenter terbaik KPI di Jawa Tengah tahun 2022 dalam kategori presenter televisi wanita terbaik. Nah, kalau boleh tahu nih, gimana sih cara memanage waktu dari kesibukan sebagai mahasiswa tentunya dan bisa untuk mengembangkan bahkan mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Bisa di sharing ke kita semua dong. Oke. Alhamdulillah aku mendapatkan itu juga anugerah yang luar biasa ya. Itu menurut aku sebagai tanggung jawab, Din. Karena ketika mendapatkan itu berarti semua ekspektasi baik itu ke aku. Kayak berarti kalau sudah menjadi terbaik ya udah dong, terbaik banget dong gitu. Nah, itu sih yang sebetulnya menjadi tanggung jawab ya. Kayak gitu. Nah, adapun dalam hal mengemban tanggung jawab di dunia profesional, kemudian harus menjadi mahasiswa dan mengabdi di Genbi juga, itu memang sangat challenging. Tidak akan semulus itu, pasti ada struggle-nya, kayak tidak maksimal di sini, tidak maksimal di situ, tapi aku ya berusaha terus untuk semuanya biar dapet kayak gitu. Gitu sih, Din. Jadi skala prioritas tetap ada, kayak misalkan ini masih menjadi mahasiswa. Kalau dulu nih masih ada kelas gitu ya. Ketika ada misalkan tawaran Far jadi moderator di sini atau MC di sini, kalau misalkan itu tabrakan dengan jam kuliahku ya tidak. I say no to that gitu. Ya udah kayak gitu. Jadi bisa berjalan beriringan, dan kalau misalkan dibilang emang balance kayak gitu, as long as aku masih menjalankan field yang aku suka, balance. Iya. Aku merasa kuncinya balance. Time priority gitu sih. Kalau kita bisa benar-benar tahu prioritas utama kita itu yang mana, pasti bakal berani untuk bilang tidak. Iya, betul. Sangat sulit loh sekarang. Nih aku cerita soal prioritas itu. Kerasa banget ketika KKN, Din. KKN aku harus tinggal jauh dari kotaku, dan di situ aku benar-benar udah nyiapin mental, aku mau fokus KKN. Kalau ada tawaran aku tolak, dan ya beneran aku menolak beberapa tawaran yang kalau dibayangin andai aja aku terima. Tapi kalau misalkan aku mikir gitu juga gak bisa. Kalau misalkan aku meninggalkan kewajibanku yang ini, ya pasti akan berdampak ke masa depanku juga yang pasti akan lebih buruk daripada aku menerima ini. Ya gitulah itu. Untuk kelanjutannya gimana sih kasih pesan untuk kita, kami teman-teman semua, gimana menjadi sosok manusia yang bermanfaat. Karena lagi-lagi ketika kita punya prestasi, tentunya akan keberhasilan itu bakal tidak akan lebih komplit lagi ketika kita bisa bermanfaat sama. Nah itu betul. Dari Farah itu gimana sih? Oke. Jadi kalau dari aku, teman-teman semua, terutama Genbiers nih, yang kalian tuh mesti udah hebat-hebat banget, udah punya skill dan lain sebagainya, udah punya hobi yang pastinya juga menghasilkan buat diri kamu dan juga orang lain. Tapi selalu ingat, as long as kamu itu belum bermanfaat, ya berarti kamu belum bisa memberi impact positif gitu. Manfaat itu nggak harus kayak yang diterima secara langsung materi gitu, Din. Dan at the time gitu. Iya, langsung directly gitu, nggak bisa juga. Tapi itu depend on what we did. Kayak misalkan kamu nih di taekwondo dan kamu juga di kuliah udah kesana kemari
konferensi internasional dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kamu nggak nge-share ke adik tingkatmu kan kayak ya udah, Iya, it's gone. soalnya. Tapi ya itu kebermanfaatannya itu at least bisa sharing ke orang-orang yang pengen mendapatkan pengalamannya kita. Betul. Kayak gitu. Nggak harus kayak, oh lo berarti udah kerja, ya udah Masih. zakat gitu ya. Ya iya sih, Iya, betul. gitu. Tapi ada yang lebih sustain daripada Betul. memberikan materi gitu. Dan itu sebenarnya lebih mahal. Ilmu Yes, itu lebih mahal. Betul. Kadang tanpa disadari ketika kita bertemu dengan orang dan bisa sharing tentang pengalamannya itu lebih-lebih orang itu ngasih kita nih kasih 1 juta misalnya nominal gitu. Benar. Oke, dan mungkin itu pertanyaan terakhir sih. Terima kasih untuk Aduh, Farah. sedih banget. Aduh, padahal kita masih bisa banyak Ngobrol, sharing-sharing dan yes. ngobrol sih. Cuma karena ini keterbatasan waktu. It's okay. Terima kasih atas sharing yang sangat inspiratif dan juga semoga dari sharing-sharing dari Farah ini bisa membuat para sobat Genbi dimanapun berada itu bisa termotivasi. Amin, gitu. amin. Termotivasi pengalaman ataupun hal-hal baik dari sosok Farah ini. Dan Amin. untuk kesimpulannya mungkin dari sharing Farah tadi, ketika kita enjoy dengan apa yang kita lakukan, maka ya segala hal materi itu akan mengikuti seperti itu. Dan jangan lupa untuk memikirkan orang lain juga ketika kita melakukan hal yang kita sukai. Don't be selfish. Yes. Oke, nah itu sebagai penutup pada sesi Gen Bincang pada kali ini. Saya Adinda Ziranika Putri Fahis, pamit undur diri dan see you for the next session.